Banyak sekarang ini orang yang memerangi tradisi dan budayanya sendiri. Padahal yang dia bawa dari tempat lain juga bukan ajaran agama yang asli. Justru tradisi dan budaya dari negara lain yang ingin ditanamkan di tempat kita agar tradisi dan budaya kita luluh lantah. Kan aneh. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang paling sukses siapa? Yang di hari kemudian dia bisa ingat Allah banyak-banyak. Kan di Qurannya begitu. Kita ini ya jangan sampai keluar dari ajaran kita sendiri. Ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Harus di titik tengah. Nah sekarang apa yang kita butuhkan supaya kita tetap di jalur titik tengah ini. Nah itu yang akan saya sampaikan hari ini. Awas, bukan berarti Allah ada di dalam. Hati-hati. Karena kalau kita mengatakan Allah ada di dalam, berarti Allah tidak ada di luar. Awas, ini mulai ngaji nih. Karena kita sudah terperangkap oleh pikiran kita yang kadang-kadang dangkal. Ini saya kasih tahu. Ayo kita lihat semua pada saya. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Arab. Oke. Arab punya budaya enggak? Punya. Punya tradisi enggak? Punya. Nabi Muhammad lahir di Arab membawa ajaran namanya apa? Ajaran Islam. Nah waktu ajaran Islam itu hadir di bawah Nabi Muhammad, apakah di Arab saat itu sudah ada kehidupan? Sudah ada tradisi? Sudah ada budaya? Sudah. Kemudian Islam itu menyebar ke semua negara termasuk ke Indonesia. Pertanyaan saya, waktu Islam datang ke Indonesia, apakah di Indonesia punya tradisi? Apakah di Indonesia punya budaya? Oke, pertanyaan saya, apakah budaya dan tradisi Arab dengan Indonesia sama atau berbeda? Beda. Oleh karena itu maka hadirnya ajaran harusnya bukan menghapuskan tradisi dan kebudayaan. Hadirnya ajaran itu harusnya memperkokoh tradisi dan kebudayaan. Kan gitu. Yang lucu, banyak sekarang ini orang yang memerangi tradisi dan budayanya sendiri. Padahal yang dia bawa dari tempat lain juga bukan ajaran agama yang asli. Justru tradisi dan budaya dari negara lain yang ingin ditanamkan di tempat kita agar tradisi dan budaya kita luluh lantah. Kan aneh. Saya mau nanya, dulu Nabi Muhammad gosok gigi pakai apa? Pakai siwak. Dulu. Percaya nggak? Siwak di zamannya 1500 tahun yang lalu itu paling keren di zamannya. Setuju? Ya pasti Nabi Muhammad pakai yang paling keren dong di zamannya. Tapi Nabi Muhammad bilang antum a'lamu bi umri dunyakum. Urusan peradaban di zaman antum mungkin berbeda di zaman anak kata Nabi. Maka aku serahkan urusan peradaban pada antum. Karena sekarang sudah banyak merek sikat gigi. Ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft, kan tergantung giginya. Dan sekarang semua gigi harus pakai siwak, kan repot. Pasta gigi juga ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft. Macam-macam orang yang melakukan riset untuk menimbulkan kenyamanan. Nah, siwak itu bukan ajaran. Itu tradisi. Itu teknologi yang berkembang saat itu di sana. Dan sekarang sudah ada dokter gigi, riset tentang gigi. Betul nggak? Macam-macam jenis sikat gigi. Bahkan macam-macam pasta gigi. Nah kita mau kembali pakai siwak. Ya bau mulut. Ngerti maksud saya? Ini saya kasih tahu nih, saya kasih tahu. Kenapa ada orang yang bau mulut? Satu giginya bolong. Dua, mungkin saja nggak bolong, tetapi banyak karang gigi. Tahu karang gigi? Karang gigi itu kan sebenarnya nempel di akar-akar gigi. Lama-kelamaan kan copot tuh giginya. Kenapa? Menurut saya sederhana, karang gigi itu timbul karena kita tidak kenal susunan gigi kita
sampai kita nggak kenal sikat gigi yang tepat buat kita yang mana. Betul nggak? Pernah nggak mikir sikat gigi yang paling tepat? Ya itu kalau saya riset. Urusan sikat gigi pun saya riset. Gigi depan saya karena saya tidak rata, saya pakai yang ini. Yang bagian bawah karang gigi, ya supaya tidak ada karang gigi, saya pakai yang ini. Jadi sekali gosok gigi saya bisa 3 itu sikat giginya. Royal bukan? Iya, tetapi akhirnya saya tidak punya gigi yang berlubang. Dan alhamdulillah ya tidak bau mulut. Coba pakai siwak semuanya. Ya tidak kesentuh, betul nggak? Nah, kita ini sampai sekarang tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi. Pokoknya semua yang dilakukan oleh Nabi di zamannya itu dianggap sebagai ajaran. Akibatnya jadi membabi buta. Makan di warung Padang ya pakai jari 3. Karena Rasulullah kalau makan katanya pakai jari 3. Lah yang dimakan korma. Ya berantakan kalian pakai 3. Udah nasinya banyak. Bare solok lagi. Lah ya bare solok itu ya nggak pulen kayak nasi Cianjur. Ya karena saya sering ke sana. Ya, makanya supaya gampang dimakan maka dikasih kuah. 3. Kalian buka puasa kalau pakai kurma, sunnah. Padahal di Arab satu-satunya buah yang ada ya kurma. Kalau Nabi Muhammad lahir di Cianjur atau di Lembang, mungkin sunnahnya bukan kurma lagi, pisang. Ngerti maksud saya? Nah yang gini-gini tuh kan kadang-kadang kita gak pernah mikir lagi. Betul gak? Dan kalian juga sama. Kalau buka puasa pakai kurma udah rasanya masuk surga aja. Yang gak pakai kurma gak masuk surga. Hah? Ini apa-apaan? Kita di negara tropis ya banyak. Pisang ada. Pepaya ada. Melon ada. Semangka ada, salak ada, apa yang nggak ada di sini? Di sana memang nggak ada, adanya cuma kurma. Kadang-kadang kita berlebihan supaya kurma kita jualannya juga laku, pakai nama Nabi. Jadi kurma Nabi, mahal-mahal juga dibeli, betul nggak? Padahal sakit gigi. Begitu masuk gigi berlobang, jedut. Nah, kurma Nabi tetap aja bikin sakit gigi. Nah, kenapa saya harus bicara ini? Nah, ini supaya kekritisan kita mulai bangun. Karena di dalam Quran dikatakan, ya, ini Quran, bukan kata saya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah, Nabi Muhammad, uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Jangan lupa, belum selesai kalimat itu. Teladan tentang apa? Liman kana yarjullah. Cara untuk mencapai Allah. Titik. Cara mencapai Allahnya itu yang utama harus kita tiru. Yang lain-lainnya, yang tradisi, yang budaya sana, ya tentu saja sesuaikan dengan tradisi dan budaya kita masing-masing. Kata Bung Karno, kamu boleh Islam tetapi tidak mesti jadi Arab. Kamu boleh India, Anda boleh Hindu, tetapi tidak mesti jadi India. Kamu boleh Kristen, tetapi tidak mesti menjadi Israel. Ini karena kita tidak pernah paham esensi. Lihat saya semuanya. Esensi siwak apa? Kan supaya gigi bersih. Itu esensi. Nah, untuk mencapai gigi bersih kan metodenya bisa macam-macam. Tidak mesti harus selalu pakai siwak. Paham? Esensi Beckham adalah supaya sehat. Untuk sehat kan tidak mesti selalu harus bekam. Kalau Anda sudah bekam, rasanya udah sunnah. Masuk surga karena bekam. Dipijit orang kampung yang pintar ngurut kita. Gak sunnah, begitu? Gimana sih? Ngerti maksud saya?
Esensi Nabi Muhammad pakai baju apa? Esensinya. Supaya terlindungi kan tubuh kita. Betul nggak? Supaya terlindungi tubuh kita dari apa? Dari angin. Supaya cantik tubuh kita, menarik tubuh kita. Lebih jauhnya supaya tidak kelihatan aurat kita. Betul? Esensi apa itu? Esensi pakai baju. Nah, orang sana bajunya begitu. Ya kita di sini bajunya berbeda. Yang penting esensinya sama. Ini lucu. Kalau saya pakai sarung di Arab, orang Indonesia ada yang menghina saya. Sarung dibawa ke sini, di sini jubah dong katanya. Ya orang sana pakai jubah, supir di sana pakai jubah kok. Supir aja di sana pakai jubah. Karena memang baju sana begitu. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab? Lihat nggak supir pakai jubah? Iya. Gitu. Nah kalau di sini pakai sarung, boleh nggak? Kan esensinya sebetulnya pakaian, betul nggak? Nah kita ini kadang-kadang nggak mikir esensi, asal dari sana kita sebut ajaran. Sehingga tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi dan budaya. Saya menyampaikan ke teman-teman saya, semoga usianya berkah, dilimpahi rezeki yang berkah, melimpah dari segala arah tanpa batas. Diberikan ilmu yang berkah, keluarga yang berkah, dan lain-lain. Di hari ulang tahunnya. Gak ada yang aminin saya. Tapi begitu yang barokallah fi umrik, amin. Gara-gara saya doa pakai bahasa Indonesia, sepanjang itu gak ada yang aminin di WA. Tapi kalau barokallah fi umrik saya ganti. Barokallah fi umrik, amin. Oh ternyata doa harus Arab. Makanya cap kaki 3 ditulis Arab laku. Padahal cuman cap kaki 3, tapi Latin yang diarabkan laku. Pinter yang bikin cap kaki 3 itu. Pokoknya kalau ada tulisan Arab, adem. Dikiranya yang bikin adem di perut itu Arab. Padahal sebetulnya zat kimia yang ada di cap kaki 3. Kan gitu, betul nggak? Iya. Iya, nyimpen duit aja kadang-kadang bingung kalian. Banyak yang nanya sama saya, ayah ini harus di bank mana? Kenapa? Bingung saya. Saya bilang, emang bank bedanya apa? Setahu saya sih bedanya kalau datang ke bank ini, selamat pagi, apa yang bisa ditolong Pak? Kalau datang ke bank itu, assalamualaikum. Nah, bedanya kan begitu aja. Ya, yang lain-lainnya kan sama. Kenapa bingung kan? Yang lain-lainnya kan sama, betul nggak? Iya. Tapi karena kita ini memang korban ya dari sistem yang pendidikan yang terkadang kita juga terjerumus, pikiran kita tidak cerdas. Nah mulai sekarang kita coba cerdaskan mana tradisi, mana ajaran. Jadi sebenarnya di Quran udah ada batasan. Yang harus dicontoh dari Nabi Muhammad itu cuma satu, liman kana yarjullah. Apa liman kana yarjullah itu? Adalah cara untuk mencapai Allah. Nah siapa orang yang berhasil mencapai Allah? Di dalam ayat itu dikatakan, wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Maka di hari kemudian dia bisa ingat Allah banyak-banyak. Itu sukses. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang paling sukses siapa? Yang di hari kemudian dia bisa ingat Allah banyak-banyak. Kan di Qurannya begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsir. Jadi ciri orang yang mengikuti Nabi sukses adalah bukan mengikuti pakaiannya, cara tidurnya, dan tradisi-tradisi yang lainnya, tetapi dia bisa mengingat Allah dengan banyak. Itu Quran. Setuju apa tidak? Ya mau setuju mau nggak peduli saya. Tanya supaya kelihatan aja ini basa-basi. Jadi moderasi itu sebetulnya ajaran Islam. Ulangi ya. Moderasi itu bukan ajaran lain. Moderasi adalah ajaran Islam. Mari kita lihat. Istilah moderasi adalah sikap menengahi suatu masalah.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi itu artinya pengurangan kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi itu adalah penghindaran dari keekstriman. Nah, moderasi adalah suatu tindakan atau sikap yang mampu menjadi penengah. Penengah dalam bahasa Quran, wasit. Nah itu, ngomongnya harus Arab. Wasit. Nanti disalahin orang, ngomong wasit salah. Wasit. Makanya di sepak bola ada wasit. Bayangkan ya, kalau sepak bola nggak ada wasit. Betul nggak? Bahkan sekarang, saya tadi malam nonton Barcelona lawan Frankfurt. Ada gol terjadi, gol. Nah sekarang itu pemain bola minta cek gol. Jadi ternyata wasit pun bukan segala-galanya. Bukan penguasa, wasit itu hanya penengah saja. Cek gol. Makanya Barcelona kalah 3-2. Karena satu golnya dianulir. Ada cek gol, keren tuh. Ada pelanggaran, wasit memutuskan begini, nanti cek dulu. Ada boleh cek pelanggaran. Betul gak handsball atau tidak? Jadi sekarang teknologi sudah membantu kan untuk bersikap yang adil. Keren banget itu. Kalah Barcelona 3-2. Nah di Indonesia belum biasa. Yang ini belum biasa kelihatannya ya. Belum biasa. Pokoknya keputusan wasit segalanya. Nah kalau keputusan wasit segalanya tidak jadi penengah tuh. Makanya dikembalikan wasit itu penengah. Kalau penengah itu berarti tidak berat sebelah. Kalau teknologi bisa membantu keputusan untuk memutuskan seadil-adilnya, harusnya gunakan teknologi. Nah sekarang di Eropa sudah pakai teknologi, keren. Kan itu mengurangi juga infiltrasi ya, atau apa kepentingan pribadi ya, itu keren. Nah itu moderasi. Jadi moderasi itu selalu di titik tengah. Moderasi itu tidak pernah memihak sana sini. Moderat. Nah, baik kita lihat sekarang. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman. Dan demikian kami jadikan kamu umat yang menjadi penengah. Wa ja'alnakum ummatan wasato. Agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi sebetulnya, mohon maaf ya, umat Islam ini memang ditakdirkan ya secara formal dalam kitab suci ini harusnya menjadi moderat. Harusnya menjadi penengah dalam segala hal. Jadi artinya kita ini ya jangan sampai keluar dari ajaran kita sendiri. Ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan, harus di titik tengah. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan supaya kita tetap di jalur titik tengah ini? Nah, itu yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, kita lihat dulu. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 28 surat ke-28 ayat 77 ya. Ini menegaskan kembali tentang moderasi dalam Islam. Kalau yang tadi kan jelas ya, wa jalnakum ummatan wasato. Jelas bahwa kamu harus jadi umat yang pertengahan. Nah di sini perhatikan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu suatu negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu yaitu dunia. Kalau bahasa Arabnya begini. Wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kan begitu bahasa Arabnya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Lihat saya semuanya. Ini kalimat harus dicermati. Carilah pada apa. Makanya saya kasih tanda huruf besar. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi cari negeri akhirat di mana? Di mana? Pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Nah ini kalimat perlu kecerdasan menangkapnya. Perhatikan saya. Wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi negeri akhirat itu kalau mau dicari kalian harus tahu alamatnya. Di mana alamatnya? Pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Apa sih yang Allah anugerahkan pada kita? Ayo.
Apa yang Allah anugerahkan pada kita? Yang paling utama apa? Yang paling utama kan diri kita. Diri kita ini. Udah jelas ini milik kita. Di luar diri tidak ada yang milik kita. Yang paling utama yang milik kita, yang kita punya wewenang untuk mengelola kita sendiri adalah diri kita. Makanya sebetulnya kalau ingin mencari negeri akhirat, kuncinya di mana? Di diri kita. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu negeri akhirat. Jadi kalau mau mencari harus jelas dulu alamatnya. Nah, kita mau cari negeri akhirat. Kata Allah di mana? Pada apa yang aku anugerahkan padamu. Apa yang dianugerahkan Allah pada kita? Ini bukan? Gitu. Nah, cocok dengan hadis qudsi yang mengatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi, aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan kamu agar kamu bisa mengenali aku. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk mengenali Dia. Clear sampai sini? Oke. Jadi apa sih akhirat itu? Nah, ini pertanyaan harus ditanya dulu sebelum dicari. Kan kita disuruh untuk mencari negeri akhirat. Alamatnya sudah dikasih. Pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Pertanyaan berikutnya, apa sih negeri akhirat itu? Jangan hanya persepsi pribadi. Ayo lihat saya semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asal dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi asal dari Allah, kembali kepada Allah. Setuju? Setuju dulu. Setuju. Jadi asal kita dari mana? Dari Allah. Kembalinya kemana? Ke Allah. Akhirat itu bahasa Arab. Artinya adalah terminal.